wanita ini menangkap siput. Lalu tanpa ragu memasukkannya ke dalam mulutku. Akibatnya, dia bangun keesokan harinya dan merasa jantungnya berhenti berdetak. Sang suami yang kebingungan, langsung menekan dada istrinya untuk mendengarkan detak jantungnya. Setelah itu, untuk mendengar lebih baik, kali ini Joel mengeluarkan stetoskop. Setelah itu, Joel mengira dia memiliki masalah dengan telinganya. Jadi segera memanggil putri dia untuk membantu. Tapi dia tidak mendengar apa-apa juga. Sheila bilang aku akan menunjukkan 2 keajaiban lagi. Dia mengeluarkan pisau kecil dan menebasnya tepat di tangannya. Alhasil, lukanya tidak berdarah. Sheila meremas keras, lukanya berdarah lagi. Hal-hal aneh terus terjadi. Tiba-tiba Sheila kehilangan minat pada semua makanan. Tapi suka makan daging mentah seperti binatang buas. Joel terkejut sekaligus takut. Menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tapi Sheila dengan tegas menolak. Dia tidak ingin menjadi subjek ujian. Untuk memperjelas apa yang terjadi, Putri Abi mengundang teman di sebelah datang. Teman memeriksa dengan cermat sekali. Terdeteksi bahwa Sheila tidak memiliki reaksi pupil dan tidak ada detak jantung. Dia berpikir lama dan kemudian menemukan jawaban. Dia sudah meninggal. Tapi belum benar-benar mati. Apa maksudnya? Maaf, apa maksudmu? Apakah dia zombie? Bocah itu menawarkan untuk membiarkannya tetap kenyang. Karena dalam keadaan lapar, dia tidak pernah tahu hal menakutkan apa yang akan dia lakukan. Hal yang menarik adalah, sejak berubah menjadi zombie, kepribadian Sheila juga banyak berubah. Sebelumnya, dia memiliki kepribadian yang lemah. Tapi tetap harus berterima kasih. Sekarang dia menggunakan tinjunya untuk menghadapinya. Apa hubungannya denganmu? Di masa lalu, bahkan peralatan rumah tangga tidak akan diganti. Sekarang berani mengeluarkan banyak uang untuk membeli mobil super di jalan. Pagi itu, tetangga memanfaatkan ketidakhadiran Joel. Mulai menyentuh dengan Sheila. Tetapi pada saat ini dia tidak tahu bahwa Sheila lapar. Keengganan dia sekarang membuatku merasa sangat seksi. Mau makan. Dia mengambil jari tetangga dan menggigitnya dengan keras. Tetangga sangat kesakitan sehingga mereka berteriak keras. Tetangga yang malang begitu saja menjadi makan siang Sheila. Setelah Joel pulang kerja, dia mencari ke seluruh rumah dan tidak dapat menemukan tanda istrinya. Ketika keluar, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan ini. Ya ampun. Sheila menjadi zombie dalam semalam. Dia tidak hanya makan siput, makan daging mentah. Yang lebih berbahaya adalah dia bahkan memakan tetangga yang malang. Sang suami khawatir dengan kehidupan dia. Langsung membeli banyak daging mentah untuk dibawa pulang ke rumah. Tapi Sheila sangat mual sehingga dia mengerutkan kening hanya dengan 1 hirupan. Ternyata sejak setelah makan tetangga, dia bahkan tidak bisa menelan makanan lain. Tidak peduli seberapa baik dagingnya, itu sama hambarnya. Joel menganalisis bahwa ini mungkin terkait dengan kesegaran daging. Karena daging tetangga terlalu segar. Mungkin istri akan makan daging hewan mentah. Jadi Sheila targetkan bebek tetangga. Berpikir akhirnya bisa makan makanan lengkap. Tapi Sheila dengan sedih memberitahu suaminya, dia tidak ingin memakan bebek itu tanpa perasaan. Tapi apa yang harus dilakukan untuk memuaskan rasa lapar istri? Tapi tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Joel memikirkan tempat yang menarik. Ikut denganku, aku akan membawamu ke restoran. Pasangan itu pergi ke kamar mayat. Joel yang terdengar misterius memanggil staf di kamar mayat. Kami menginginkan tubuh. Siapa sangka pihak lain akan meneriakkan harga di langit, baru saja membuka mulutnya dan meminta $5.000. Pasangan dengan peritonitis hanya perlu menghabiskan $500 dan kartu belanja untuk membeli sebagiannya. Kembali ke mobil, Sheila tidak sabar untuk segera makan. Aku tidak bisa menelan, aku tidak bisa, daging ini terlalu tua. Joel sedikit marah. Ini mungkin daging paling mahal yang pernah aku beli. Tekanan yang telah terpendam selama berhari-hari begitu saja pecah. Makan kaki ini, makan kaki ini, makan kaki sialan ini. Cara terakhir tidak berhasil. Pasangan mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka. Melihat wanita yang dia cinta mati kelaparan, Joel memutuskan dengan segala cara. Kita harus pergi membunuh orang, sayang. Kami harus membunuh orang untuk memberimu makan.
Makan malam Sheila dikirim ke pintu dengan sangat cepat. Joel makan udang kupas. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat istrinya memasukkan sepotong daging tetangga ke mulutnya. Udang di mulut langsung tidak enak. Sejak istrinya berubah menjadi zombie, hidup mereka penuh dengan kegembiraan. Jika orang lain tidak mati, akulah yang mati. Untuk mempertahankan hidupnya yang kecil, Joel setiap hari meneliti cara membunuh orang tanpa Tuhan mengetahui iblis atau tidak. Pertama, orang ini harus lajang. Yang terbaik adalah menjadi orang jahat yang memiliki hati nurani. Dua orang pergi ke supermarket untuk membeli alat. Sheila melihat makanan laut segar di lemari es dan tiba-tiba punya ide. Bisakah kita membeli lemari es untuk dimasukkan ke dalam gudang? Setelah kita selesai membunuh orang. Ketika aku ingin makan, aku bisa langsung makan. Tapi itu tidak akan sia-sia. Wah, itu ide yang bagus. Dikatakan untuk melakukannya, Sheila dengan cepat membeli lemari es. Tapi masalahnya datang lagi, di mana mencari mangsanya. Mereka dengan cepat mengidentifikasi pengedar narkoba secara online. Permisi. Saya mau makan ini. Pasangan itu memanfaatkan status mereka sebagai pialang real estate. Mereka mengubah rumah kosong itu menjadi tempat pembunuhan. Mangsanya datang dengan sangat cepat. Begitu membuka pintu, terpana oleh dua orang aneh ini. Sheila dengan cepat berbohong bahwa dia baru saja selesai membersihkan dapur. Dengan begitu mangsanya merasa aman. Setelah memasuki rumah, Sheila tidak bisa menahan diri lagi. Dia membuka mulutnya perlahan dan mendekati mangsanya. Ya Tuhan, itu pemilik yang menelepon. Mungkin dia ingin bertanya tentang penjualan rumah itu. Aku harus pergi untuk telepon. Untuk mencegah mangsa. Joel memintanya pergi ke taman untuk berbicara. Tidak menyangka dia menjadi pekerja keras. Untuk mendukung ayahnya yang terbaring di tempat tidur, dia tidak punya pilihan selain menempuh jalan perdagangan narkoba. Joel sangat bersimpati padanya, semakin banyak keduanya berbicara, semakin baik. Kemarilah, peluk dulu. Kau tidak akan mati hari ini. Oke. Mangsanya lolos dari kehidupan berkat kesalehannya yang berbakti. Setelah Sheila menelepon kembali, dia menemukan bahwa makanannya hilang tanpa sayap. Dia sangat marah. Aku baru saja pergi 5 menit, kamu sudah meninggalkan makananku. Kami memiliki banyak persamaan. Ya, kalian berdua idiot. Mereka berdua hanya bisa terus pergi berburu. Sepanjang jalan, Sheila terus-menerus menyalahkan suaminya. Katakanlah suami memiliki kaki yang lemah dan tangan yang lembut seperti wanita. Joel gelisah dan tidak sengaja menabrak mobil di depan. Sopir baru saja turun dari mobil dan berteriak keras. Dia tidak tahu bahwa ini akan menjadi wasiatnya. Bajingan. Manis. Apa yang kamu lakukan, aku tidak bisa menahannya. Joel melihat sekeliling, untungnya di sekitar sini gelap dan tidak ada kamera pengintai. Dia meminta istrinya untuk membawa sopirnya kembali dulu. Dan dia akan tinggal dan menangis.